Hai anak-anak, kita kembali lagi di channel Bu Guru. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran kelima. Sejak dulu, bangsa Indonesia terus mengedepankan pentingnya kerjasama serta persatuan dan kesatuan, khususnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebelum proklamasi kemerdekaan, perjuangan bangsa Indonesia seringkali mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan oleh perjuangan yang masih bersifat kedaerahan. Setelah proklamasi kemerdekaan, semangat persatuan terus dijaga. Bangsa Indonesia kembali bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing. Mereka bekerja sama mengusir bangsa asing yang kembali ingin menguasai Indonesia. Kerjasama ini diwujudkan dengan pertempuran yang melibatkan bangsa Indonesia di berbagai daerah, misalnya pertempuran Surabaya. Bung Tomo dan arek-arek Surabaya bekerja sama untuk meraih sebuah tujuan, mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mengusir sekutu dari Surabaya. Tujuan ini dapat tercapai karena kerjasama yang berlandaskan semangat persatuan. Melakukan suatu kegiatan dengan bekerja sama dapat memudahkan kita dalam mencapai tujuan. Kerjasama juga dapat membuat pekerjaan terasa ringan dan cepat selesai. Nah, anak-anak, itu dia tadi pentingnya kita untuk melakukan kerjasama. Sekarang mari kita cari tahu bersama apa itu agresi militer Belanda 1 dan agresi militer Belanda 2. Kita bahas yang pertama yaitu agresi militer Belanda 1. Agresi militer Belanda 1 direncanakan oleh Van Mook. Dia merencanakan negara-negara boneka dan ingin mengembalikan kekuasaan Belanda atas Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, pihak Belanda melanggar perundingan Linggarjati yang telah disepakati sebelumnya. Bahkan mereka menyobek kertas perjanjian tersebut. Kemudian, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan aksi militer pertama dengan target utama kota-kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera. Pasukan TNI yang tidak pernah menyangka akan terjadinya agresi militer Belanda itu tidak siap untuk menghadang serangan yang datangnya secara tiba-tiba. Serangan tersebut mengakibatkan pasukan TNI tercerai-berai. Dalam keadaan seperti itu, pasukan TNI berusaha untuk menjalin koordinasi antar satuan dan membangun daerah pertahanan baru. Pasukan TNI melancarkan taktik gerilya untuk menghadapi pasukan Belanda. Dengan taktik gerilya, ruang gerak pasukan Belanda berhasil dibatasi. Gerakan pasukan Belanda hanya berada pada kota-kota besar dan jalan-jalan raya, sedangkan di luar kota, kekuasaan berada di tangan pasukan TNI. Agresi militer Belanda 1 ternyata menimbulkan reaksi yang hebat dari dunia internasional. Pada tanggal 30 Juli 1947, pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar acara Dewan Keamanan PBB. Pada tanggal 1 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB memerintahkan penghentian dari kedua belah pihak yang mulai berlaku tanggal 4 Agustus 1947. Untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian gencatan senjata tersebut, maka dibentuk suatu komisi konsuler yang anggotanya adalah konsul jenderal yang berada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan membahas agresi militer Belanda 2.
Belanda kembali melanggar perjanjian damai Renville dengan melancarkan agresi militer Belanda II pada 19 Desember 1948. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, terdapat beberapa tujuan agresi militer Belanda II, yaitu yang pertama, ingin menghancurkan status Republik Indonesia sebagai kesatuan negara. Yang kedua, ingin menguasai ibu kota, sementara Indonesia yang saat itu berada di Yogyakarta. Yang ketiga, menangkap pemimpin-pemimpin pemerintahan Indonesia. Belanda mulai menyerang Yogyakarta secara mendadak pada Minggu pagi 19 Desember 1945. Belanda menyerang Yogyakarta melalui jalur darat dan udara. Angkatan udara dan pasukan terjun payung dikerahkan oleh Belanda untuk membombardir lapangan terbang Maguwo dan kawasan timur kota Yogyakarta. Tentara Indonesia sangat terkejut dengan serangan cepat yang dilakukan oleh Belanda dan tidak mampu berbuat banyak. Pada sore hari 19 Desember 1945, Yogyakarta berhasil dikuasai oleh Belanda dan istana pemerintah Indonesia dapat ditaklukkan. Selanjutnya, Belanda melakukan penangkapan terhadap pemimpin tertinggi negara seperti Soekarno, Mohatta, Agus Salim, dan jajaran kabinet yang berada di istana. Dalam buku Sejarah Indonesia Modern 1200-2004, para pemimpin Indonesia membiarkan dirinya ditangkap agar serangan fisik Belanda dapat diredakan dan menggiring opini dunia mengenai kebrutalan sikap Belanda. Sebelum ditangkap, para pemimpin Indonesia telah memberikan mandat kepada Syarifuddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui agresi militer Belanda 1 dan 2, sekarang mari kita kembali berlatih gerakan tari indang. Ingatkah anak-anak bagaimana gerakannya? Oke, Bu Guru akan kembali membahas mengenai gerakan-gerakan tersebut. Silahkan anak-anak praktekkan sendiri di rumah bagaimana melakukan gerakannya. Gerakan yang pertama, tangan kiri menumpu tangan kanan, membentuk sudut siku-siku, sembari menggerakkan ujung-ujung jari agar berbunyi tuk. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri, sehingga posisi tangan kanan menumpu tangan kiri. Gerakan yang kedua, tangan kanan ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan. Sedangkan tangan kiri ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku. Tangan kiri menumpu tangan kanan. Gerakan yang ketiga, tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan. Sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya, tangan kiri dan tangan kanan ditarik ke arah badan membentuk siku-siku. Tangan kanan menumpu tangan kiri. Untuk gerakan yang keempat, silakan anak-anak ulangi lagi gerakan yang nomor 2. Gerakan yang kelima, ulangi gerakan nomor 3. Gerakan nomor 6, posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian, pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan selama 4 hitungan.
Gerakan yang ketujuh, posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian, pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan. Gerakan ke-8, ulangi lagi gerakan yang nomor 6. Untuk gerakan ke-9, anak-anak ulangi lagi gerakan yang nomor 7. Gerakan yang ke-10, posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha kanan. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian, pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki juga digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan. Gerakan yang terakhir atau gerakan yang ke-11, posisi badan ke arah kiri. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri. Tangan kiri di atas tangan kanan. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Kaki digerakkan. Digerakkan selama 4 hitungan. Nah, anak-anak, itu dia salah satu gerakan dalam tari indang. Anak-anak dapat mempraktikkannya sendiri di rumah ya. Oke, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Bu Guru ucapkan karena anak-anak sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Nah, seperti biasa, untuk mengakhiri pembelajaran, silakan anak-anak jawab soal refleksi berikut ini. Soal refleksi 1. Mengapa sebelum proklamasi kemerdekaan, perjuangan bangsa Indonesia seringkali mengalami kegagalan? 2. Sebutkan manfaat kerjasama. 3. Siapakah yang merencanakan agresi militer Belanda 1? 4. Sebutkan tujuan agresi militer Belanda 2. 5. Kapan terjadinya agresi militer Belanda 2? Silahkan anak-anak kerjakan soal berikut pada buku latihan anak-anak. Bu Guru tunggu jawaban kalian dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Bye-bye anak-anak Bu Guru.